Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamad. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Hati Syuhita karya Mbak Hilma Anis. Dan ini adalah episode yang keempat, menceritakan tentang Alina Syuhita yang bersama Aruna pergi ke salon. Selamat menikmati. Seteguh apapun aku bertapa, selama apapun aku bersila merapal doa, sepanjang apapun kulafazkan pinta, aku tak mungkin sampai pada pemahaman mengapa aku begitu mencintai Mas Biru, walaupun ia begitu dingin. Aku tak mengerti sampai kapan aku bisa bertahan dalam diam. Sikapnya yang acuh padaku sekaligus kasih sayang Umi yang tumpah ruah untukku membuatku yakin bahwa kendaraan menuju kebahagiaan adalah pengorbanan. Malam ini aku menantinya datang sambil gelisah. Aku baru saja pulang sehabis jalan-jalan dengan Aruna. Dia adalah sahabatku yang entah kenapa tiba-tiba datang ketika aku merasa sunyi dan tertekan. Ya ampun Lin, dia menjerit saat aku memeluknya. Aku mencubit pinggangnya agar dia mengecilkan suara karena tak pantas di dalam kami ada suara sejenis itu. Dia terkekeh lalu menekan suara seolah dirinya sendiri. Wajahmu loh Lin, terukir terkekeh di sana, kelelahan. Kamu itu mestinya habis nikah, kamu mencorong lah, ini kok redup. Aku memeluknya sambil mengoloknya. Sok tahu kamu, tapi bukan Aruna namanya kalau dia tidak peka. Kami dulu pernah tinggal satu kamar, tapi dia tidak ikut program tahfidz, hafalan Afia juga tidak. Tapi dia sahabat yang loyal dan baik. Dialah yang sering menghiburku di tengah tuntutan yang datang bertubi-tubi untuk hafalan dan lain-lain. Dia cantik dan lincah seperti Banowati dalam pewayangan. Genitnya juga seperti Banowati. Aku pamitkan ke Bu Nyai ya, tak ajak ke salon kamu. Saat aku belum sempat mengangguk, dia sudah ngeloyor mencari Umi dan beliau memperbolehkan. Begitulah Aruna, si ceria, sangat pandai membawa diri. Kamu itu cantik Lin, dalam teori perempuan Jawa. Kamu itu menjangan ketahuan. Dia bicara penuh semangat di balik kemudi. Aku tergagah, dia seolah sok tahu, seolah-olah dialah yang paling ilmiah di muka bumi ini. Padahal dia hanya membaca novel dan majalah, bukan jurnal-jurnal. Ngerti ndak menjangan ketahuan itu apa? Aku menggeleng. Menjangan ketahuan itu tipe perempuan yang seperti kijang terluka. Ciri-cirinya ya kayak kamu itu, wajahnya agak bulat, dayanya tidak lebar, bibirnya sedang seperti dilema disegar. Hidungnya kecil, sedikit lancip, kulit langsat, seperti senantiasa basah, ramping, tinggi semampai, matanya tajam bersinar. Halah, gue gak percaya. Kamu itu tipe pencari kepuasan sejati kalau sedang asmarogoyo sama pasangan. Dia mengerling, tertawa terbahak sampai bahunya terguncang. Aku pura-pura tertawa. Dia tidak tahu kalau aku masih perawan. Dia tidak tahu kalau Mas Biru yang selalu ia katakan sebagai laki-laki paling ganteng di seluruh dunia belum pernah menyentuhku. Makanya kamu tak ajak ke salon biar gak murung begitu. Kamu di pondok terus sih, gak tahu metu-metu. Aku ingin bilang padanya bahwa perempuan manapun kalau jadi aku akan murung. Tapi aku tak bisa mengatakannya walau pada sahabatku sendiri. Perempuan seperti itu dambaan semua laki-laki Lin. Tapi tipe menjangan ketahuan punya kelemahan. Persis menjangan yang terluka itu. Kalau rasakan sakit, dia akan lari kencang dan tidak menghiraukan siapapun juga. Darahku berdesir, ingat Mas Dharma. Ingat rencana aku pergi. Ingat bahwa kelak aku punya keterbatasan dalam bertahan. Untungnya Aruna tak melihat raut sedihku. Ia membawaku ke sebuah salon untuk perawatan berdua. Ia meminta rambutku dipotong sesuai bentuk wajahku. Lalu kami berkerimbat. Pedikur, medikur, manikur, memakai lulur yang tak tahu namanya. Aku yang aslinya canggung menjadi rileks karena Aruna yang humoris selalu bisa membuatku tertawa. Saat perawatan, kami sampai di ratus untuk kewanitaan. Aku baru sadar kalau ia memesan paket perawatan pengantin. Dan dia tak tahu kalau yang dilakukan ini sia-sia. Dia tak tahu bahwa Mas Biru tidak seperti suaminya yang menyenangkan, hangat dan selalu menginginkannya. Kamu tahu gak Lin? Dalam serat Nitimani ada beberapa tahap. Yang ngoceh lagi, sok tahunya keluar lagi. Aku pura-pura antusias. Pertama, asmaronolo, semseming manah, landasan kuat cinta kasih. Aruna tak tahu kalau Mas Biru tidak mencintaiku. Kedua, asmaroturo, semseming pandulu, kebanggaan dalam melihat. Aruna tidak tahu Mas Biru tidak pernah melihatku. Ketiga, asmaraturida, semseming pamirengan, kesenangan dalam mendengar. Aruna tidak tahu Mas Biru tidak pernah mendengarku. Keempat, asmorodono, semseming pacopan, kesenangan dalam berbicara. Aruna tidak tahu Mas Biru tidak pernah mengajakku berbicara.
Kelima, asmara tantra, semseming pangarasan, kesenangan dalam mencecak. Aruna tak tahu Mas Biru tidak pernah melakukan itu. Terakhir barulah asmara gomo, olah asmara. Keminter kamu Run, lorohku. Dia tergelak-gelak. Aku ingin menangis tapi aku tahu ini bukan tempat yang tepat. Maka saat Aruna membelikanku baju-baju warna cerah, lingerie aneka bentuk dan warna, sampai 2 bed koper dengan warna yang mencolok, aku cuma bisa pasrah. Dia memang sahabat yang paling loyal. Sayangnya, aku belum bisa menceritakan semuanya. Dia datang, menutup pintu pelan, dan kaget melihatku sudah membuka jilbab. Sebab inilah untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku berani. Karena rambutku baru, atau karena aroma terapi yang menenangkanku, atau aroma lulur yang meruap dari tubuhku. Entah kenapa aku merasa cantik. Dia membuka kancing bajunya lalu duduk di sofa menatapku. Aku tidak mampu mengartikan itu tatapan apa. Pandangan matanya berpindah pada spray kamar hadiah Aruna yang berwarna merah menyala. Aku mengasurkan air putih hangat dan dia menerimanya. Aku kaget, karena ini untuk pertama kalinya. Biasanya dia memintaku untuk menaruhnya begitu saja. Sudah salat? Ia bertanya lirih kepada dirinya sendiri. Aku gelagapan karena ini juga untuk pertama kalinya. Biasanya dia tahu aku belum sholat kalau aku menunggunya sambil memakai atasan mukena. Sampun, jawabku sambil tersenyum. Dia masuk kamar mandi, menyalakan shower. Aku menantinya dalam debar-debar aneh, lalu mengingat ucapan Aruna soal menjangan ketahuan. Aku menutup jendela, ragu mematikan lampu kamar atau tidak, ragu menyetel TV atau kubiarkan hening, ragu menaikkan atau menurunkan suhu udara. Aku berdebar-debar. Saat bunyi showernya berakhir, aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia berdiri di ambang pintu kamar mandi, menekan kaki basahnya pada keset yang sudah kuganti baru sambil mengusap rambutnya pakai handuk. Kulihat bulu dadanya berkilat-kilat. Ada rasa yang tiba-tiba hangat menjalar di pusat tubuhku. Aku menyampirkan handuk di leher, lalu mendekat ke arahku. Ujung handuknya yang basah menyentuh ubun-ubunku yang membungkuk mengambil remote AC. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan indah yang akan terjadi. Aku sudah berani-berani menatap matanya saat ia mencuri pandang. Aku sudah siap berjalan ke sofanya untuk belajar membuka percakapan, lalu semuanya buyar karena teleponnya berdering. Dia keluar kamar, berbicara sambil berbisik. Melihat lamanya telepon, sudah kupastikan kalau itu Rengganis. Aku lemas dan menangis dalam kebisuan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saat dia masuk kamar, ekspresinya sudah berubah. Dia bergerak pelan mematikan aromaterapi, lalu mendekat dan berkata lirih, "Kamu gak perlu susah payah begini, aku belum tahu kapan." Aku langsung lemas. Belum pernah aku rasakan sakit seperti ini. Penolakannya yang terang-terangan membuatku merasa terhina seperti Sarpanekana yang ditolak Lesmana. Hatiku terasa porak-poranda melebihi perang manapun. Apalagi saat ku ingat apa saja saat yang kulewati bersama Aruna sesiang tadi. Aku mengambil jilbab kaosku, masuk kamar mandi, menukar gamis, lalu keluar kamar dan menangis jadi-jadinya. Ada dan tiadaku sama saja. Aku tidak bisa menggapainya. Malu, nelangsa, dan rasa kacau bercampur jadi satu. Aku berencana memanggil salah satu anak yang masih menyimpan nomor Mas Dharma, tapi urung karena bertemu Umi yang malam-malam ingin mengambil air putih. Padahal aku tahu kepadanya lah tangisku bisa mereda. Aku berbalik ke kamar ruang tengah setelah meyakinkan Umi bahwa tangisku adalah sebab aku nonton sinetron. Beliau terkekeh. Saat beliau masuk kamar, aku terpekur di ruang tamu sendiri, gelap dan sunyi. Tak seorang pun bisa menghentikan tangisku. Rupanya Mas Biru mulai mengusik batas kesabaranku. Besok aku akan ceritakan semuanya pada Aruna. Aku tak peduli lagi apapun. Aku akan meminta mencari tahu siapa itu Rengganis. Walau sudah bisa kutebak, dia akan berkata, "Semua perempuan di dunia itu boleh putus asa, Lin, kecuali kamu. Sebab namamu Suhita, seorang ratu, tidak boleh putus asa. Aku bukan ratu, akulah menjangan yang terluka dan ingin berlari sejauh-jauhnya." Oh, sedih sekali ya mendengar penolakan Gus Biru terhadap Alina Suhita ya. Untung ada Aruna yang siap menghibur dia kapan saja. Terima kasih, selamat
berjumpa kembali di episode kelima. Ciao.